Ya, dia ini masyarakat Pulau Rempang memang tidak mau untuk dipindahkan ke Dapur 3 Sijantung Pulau Galang. Dan untuk itu mereka akan direlokasi masih di wilayah Pulau Rempang, yaitu di Tanjung Banun. Warga juga meminta makam leluhur yang ada di Pulau Rempang tidak digeser. Langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi. Halo, selamat pagi Kiki. Apakah relokasi warga ke kawasan Tanjung Banun di Pulau Rempang ini jadi dilakukan dan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi Dea dan juga Maggie. Betul yang kemudian tadi teman-teman katakan bahwa memang rencana pemerintah terkait dengan relokasi 4 kampung tua pada tahap pertama pembangunan Rempang Eco City ini akan dilakukan ke Tanjung Banun. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada Selasa siang kemarin ketika memberikan keterangan persnya begitu. Tanjung Banun ini dipilih menjadi salah satu titik di mana nanti warga akan dipindahkan atau digeserkan ke kawasan tersebut. Karena memang kalau misalkan melihat dari letak geografis, Kampung Tanjung Banon ini lokasinya masih berada di kawasan Kepulauan Rempang, teman-teman. Jadi kalau misalkan coba dihitung-hitung jaraknya hanya sekitar 3 kilometer dari titik ini begitu. Sehingga memang ini menjadi pilihan yang akan disampaikan atau akan dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga. Karena memang kalau misalkan kita coba tarik mundur ke belakang, rencananya kan memang pemerintah akan memberikan satu tempat tinggal yang permanen itu di kawasan Dapur 3 Sijantung. Itu juga sebetulnya masih akan terus dijalankan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, pemerintah artinya memiliki dua pilihan, teman-teman, untuk kemudian warga bisa direlokasi. Yang pertama adalah ke kawasan Sijantung dan yang kedua adalah di kawasan Tanjung Banun itu sendiri. Tetapi kalau misalkan dilihat dari skala prioritas, tentu saja Tanjung Banun ini akan menjadi lokasi yang akan diutamakan bagi 4 kampung tua yang ada di kawasan Pulau Rempang ini yang masuk ke tahap 1 relokasi pada proyek Rempang Eco City. Itu yang kemudian disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil dan juga disampaikan penegasan kembali oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada Selasa siang kemarin. Dan kami kemarin sempat tanya ke beberapa warga, tidak hanya di kawasan di tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Sembulang, tapi juga ke kawasan Pasir Panjang. Salah satu wilayah juga yang kemudian terdampak pada tahap pertama ini. Mereka mengaku memang sudah mengetahui Tanjung Banun ini akan menjadi tempat relokasi mereka, tetapi mereka ternyata masih menolak, teman-teman, meskipun lokasinya di Tanjung Banun itu sendiri. Jadi artinya memang ada PR besar dari pemerintah untuk kemudian bisa memberikan sosialisasi lebih masif. Karena lagi-lagi harus saya sampaikan, teman-teman, beberapa kali saya bertemu dengan warga di Pulau Rempang ini, mereka mengatakan bahwa sosialisasi yang sangat minim dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah setempat yakni BP Batam dan juga stakeholder lainnya begitu. Mereka mengaku baru mengetahui pada bulan Agustus lalu akan ada pengosongan pulau itu sendiri. Dan meskipun memang rencana terkait tenggat waktu tanggal 28 September untuk rencana pengosongan pulau batal dilakukan, sejumlah warga juga masih mengaku was-was begitu ya terkait dengan rencana pengosongan pulau yang direncanakan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan Rempang Eco City pada tahap awal yang melibatkan 4 kampung tua yang luasnya hampir sekitar 2.000 hektar begitu untuk kemudian akan dijadikan sebagai kawasan yang nantinya dijadikan sebagai Rempang Eco City. Teman-teman, saya bisa gambarkan kepada Anda. Saat ini saya berada di Kampung Sembulang, ya. Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Ini adalah salah satu kampung yang kemudian terdampak dari pengerjaan proyek Rempang Eco City. Kondisinya sangat sepi sekali, hampir tidak terlihat ada aktivitas warga di kawasan ini yang dilakukan begitu. Hanya saja ada beberapa orang yang sedang beraktivitas. Kalau Anda lihat, itu adalah teman-teman dari lembaga bantuan hukum yang memang hingga hari ini mereka masih berkeliling di beberapa titik di Pulau Rempang, di beberapa kampung untuk bertemu dengan warga untuk memastikan hak-hak warga terkait dengan rencana ini masih terpenuhi. Artinya teman-teman dari LBH ini untuk memastikan apakah mereka masih terkena intimidasi, kemudian juga ada pemaksaan dan lain sebagainya. Tapi tadi saya sempat berbincang dengan salah satu anggota dari LBH mengatakan bahwa memang saat ini ketika sudah ada statement dari pemerintah yang mengatakan bahwa memang tidak ada tenggat waktu terkait dengan pengosongan pulau, warga sedikit banyak bisa bernafas lebih lega meskipun masih dibayang-bayangi ketidakpastian begitu.
bagaimana nasib mereka ke depannya begitu. Tapi paling tidak itu yang menjadi jawaban dari warga. Tentu saja pemerintah harus betul-betul memperhatikan pergerakan apa yang kemudian nanti akan dilakukan. Kalau kita tahu bersama beberapa hari lalu beberapa kali pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri, kemudian juga kepala BP Batam sekaligus wali kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pendekatan secara humanis ini akan menjadi strategi mereka begitu. Kita masih menunggu karena tadi pagi sampai saat ini kita memantau kampung Sembulang ini belum ada otorita dari pemerintah setempat untuk bertemu dengan warga untuk melakukan sosialisasi. Kita masih menunggu apa atau bagaimana strategi yang kemudian nanti akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sosialisasi yang akan dilakukan kepada para warga di 4 kampung tua di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau ini. Maggie dan juga Dea. Baik Kiki, seperti yang Anda laporkan tadi, yang menarik juga adalah statement dari Kepala Otoritas tempat yang menyebut tidak ada tenggat waktu relokasi. Dan dari pantauan Anda di lapangan, bagaimana warga memahami pernyataan ini Kiki? Betul, Maggie. Pemerintah memastikan bahwa memang tidak ada tenggat waktu pasti tanggal 28. Karena ketika kami awal datang ke Rempang, suasana di kampung Sembulang ini benar-benar mengkhawatirkan begitu. Banyak warga yang datang ke kami begitu ya bercerita bahwa inilah hari-hari terakhir mereka di Pulau Rempang begitu tanggal 28 pemerintah rencana akan mengosongkan begitu. Tetapi satu hari berselang pemerintah pusat termasuk juga Kepala BP Batam kan mengatakan bahwa memang tidak ada tenggat waktu. Itulah yang kemudian informasi yang sudah diterima oleh masyarakat. Tetapi meskipun memang tidak ada tenggat waktu, tetapi kan ada satu target atau tujuan yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengosongan itu sendiri. Tetapi kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, kemarin saya sempat bertanya langsung kepada Muhammad Rudi mengatakan bahwa memang ketika tanggal 28 ini tidak ada tenggat waktu, apa yang akan dilakukan? Tadi saya sudah sampaikan akan ada pendekatan secara humanis meskipun waktunya cukup panjang, Maggie. Jadi Rudi juga tidak bisa memastikan sampai kapan. Kalau misalkan seminggu, 2 minggu ia katakan tidak cukup, maka akan ditambah lagi. Kemudian kalau sebulan, 2 bulan tidak cukup, maka akan ditambah lagi. Nah inilah jawaban sementara yang kemudian kami terima dari Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang mengatakan bahwa memang tidak ada tenggat waktu. Yang penting pendekatan humanis yang ditekankan oleh mereka. Mereka akan mencoba bersosialisasi dengan warga, memastikan dan juga menyampaikan hak-hak apa saja yang kemudian akan diterima oleh para warga ketika mereka mengosongkan 4 kampung tua di Pulau Rempang ini itu sendiri. Beberapa statement dari warga mengatakan bahwa selain memang mereka sudah menjadi tanah leluhur mereka, mereka juga tidak mau meninggalkan leluhur mereka yang sudah tiada, ada pemakaman dan lain sebagainya. Kalau kemarin disampaikan oleh Rudi mengatakan bahwa memang permintaan itu akan diberikan oleh pemerintah dengan tidak akan menggusur lahan pemakaman, hanya akan memberi patok-patok kemudian akan dilindungi begitu makam-makam para leluhur mereka. Itulah statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau dari sisi warga meskipun memang tidak ada tenggat waktu, mereka juga masih belum bisa mendapatkan kepastian langkah apa, sikap apa yang kemudian akan mereka lakukan ke depan. Rencananya nanti sore kami sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala adat setempat. Kami akan mengkonfirmasi apa sikap mereka ketika ada beberapa poin yang baru yang didapatkan dari pemerintah terkait dengan yang pertama adalah pemindahan dari Si Jantung ke Tanjung Banun. Kemudian yang kedua adalah mengenai tidak ada tenggat waktunya begitu ya yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Terakhir teman-teman, satu informasi meskipun situasi kondisinya sepi, kami mendapat informasi pada besok tanggal 28 September 2023, perwakilan dari masyarakat di 16 kampung tua yang menjadi target pengosongan pulau ini akan berkumpul di satu titik untuk menggelar sebuah pertemuan untuk berdiskusi dan juga berkumpul. Kita harapkan dalam pertemuan tersebut tentu akan ada sikap yang lebih pasti atau sikap yang akan disampaikan oleh para warga dari 16 kampung tua yang terdampak dari pembangunan Rempang Eco City ini. Kembali ke Anda, Maggie dan juga Dea di Jakarta. Baik, terima kasih Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau.